Apa makna ahlus sunnah dulu? Ini bisa dipahami dengan baik. Sekarang kita bahas kata ahlu dulu. Jadi butuh dibahas kata ahlu, kata sunnah, kata jamaah. Biar ngerti, lo ahlu sunnah apa sih ahlu? Nggak ngerti ahlu, saya itu opornya ahlu itu. Ini kadang-kadang kata umum sering terdengar, tapi kita nggak tahu artinya gitu Pak ya. Nah, ahlu itu di Kamus Arab, saya baca di Lisanul Arab, saya baca di Kamus Muhit dan juga yang lainnya. Kata ahlu itu maknanya akhossu, orang yang paling khusus. Jadi contoh, itu keluargaku. Makna dia itu orang khusus dekat dengan aku. Itu kata ahlu Pak. Ahlur rajuli, dia itu adalah keluarganya dia. Mana keluarga? Orang yang paling khusus, orang yang paling dekat kepada dia. Itu mana ahlu. Nah berarti ahlus sunnah berarti apa? Orang yang paling dekat terhadap sunnah. Dekat apanya? Iya, amaliannya. Jadi ahlus sunnah itu adalah orang yang paling dekat kepada sunnah dan orang yang paling dekat dengan jamaah. Itu mana ahlu. Berarti ahlus sunnah wal jamaah. Apa artinya ahlus sunnah wal jamaah? Orang yang paling khusus, orang yang paling khusus dan orang yang paling komitmen terhadap sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam, baik dalam berucap, baik dalam berbuat, dan baik dalam berkeyakinan. Jadi kalau kita udah menisbahkan diri ahlus sunnah wal jamaah, berarti kita harus orang yang paling dekat kepada sunnah. Yang namanya paling dekat berarti orang yang paling komitmen terhadap sunnahnya Nabi. Baik sunnah yang bersifat ucapan, baik sunnah yang bersifat apa? Perbuatan, dan baik sunnah yang bersifat apa? Keyakinan. Keyakinan kita harus sesuai dengan sunnahnya Nabi. Keyakinan kita, perbuatan kita harus sesuai dengan sunnahnya Nabi. Ucapan kita harus sesuai dengan sunnahnya Nabi. Paham? Baik, itu dulu. Ini ringkas Pak, ringkas pemahaman dasar. Al-jamaah, ahlus sunnati wal jamaah. Al-jamaah, ismana jamaah, ziddul furqah, lawannya perpecahan. Berarti ismana jamaah, persatuan. Maka ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang paling semangat. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang paling ambisi untuk menyatukan umat di atas al-haq. Dialah orang yang tidak suka memecah belah. Dialah orang yang suka menyatukan manusia di atas Quran dan di atas sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa min abrazi usuli ahli sunnati wal jamaah, termasuk paling mendasar dari dasar-dasarnya usul ahli sunnah adalah apa? As-sa'yu lil istima', berupaya semaksimal mungkin untuk bersatu, wa adamut tafarruq, dan tidak memecah belah. Bahkan Syekhul Islam menyebutkan perkara-perkara sunnah wajib ditinggalkan jikalau perkara-perkara sunnah itu membuat tafarruq, perpecahan di antara mereka. Sunnah ditinggalkan itu gara-gara apa? Membuat tafarruq.
Karena Ahlus Sunnah lebih mengedepankan sebuah kesatuan daripada perkara-perkara sunnah yang itu lebih kecil maslahatnya dibandingkan dengan mafsadah berpecah belah. Saya sebutkan ini di kitab saya, Qawaid Al-Jarh wa Ta'dil. Saya punya buku Qaidah Al-Jarh wa Ta'dil. Saya sebutkan prinsip Ahlus Sunnah yang dari kalam Syekhul Islam ini di kitab itu. Hatta perkara-perkara apa? Perkara-perkara sudah ditinggalkan, Pak. Demi apa? Nah, contoh ini. Mau dipahami dengan baik. Nah, ini ngajinya ngaji kitab, ngaji kayak gini. Ngaji kitab. Contoh ini, Pak. Masalah sholat bawa sandal, sholat ke masjid bawa sandal, itu hukumnya apa itu? Sunnah ya, Ibnu Hazm wajib. Sallu bin ni'al, sholatlah kamu memakai sandal. Perintah itu Ibnu Hazm mengatakan wajib, tapi wajibnya seumur hidup sekali saja. Coba kalau setiap kali sholat wajib bawa sandal, mumet ya. Oke lah, ulama sepakat kecuali Ibnu Hazm aja. Sholat memakai sandal itu sunnah. Tapi kalau Anda bawa ke masjid umum lagi, terus ini sunnah, salafi sunnah. Ahlus Sunnah kan selalu mengamalkan sunnah kan ini. Ya akhi, pecah itu dunia itu persilatan itu. Gara-gara antum pakai apa? Sandal itu. Contoh lagi, Anda sholat tidak memakai Bismillahirrahmanirrahim ketika apa? Al-Fatihah. Terus makmumnya mazhab Syafi'iyah, kata mereka Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah. Nah, kalau sholat orang moco Bismillah itu berarti ono sing kurang bacaan Fatihah. Sedangkan wong sing ora maca Fatihah itu batal salate, li hadis Ubadah bin Samit, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ora sah salatnya yang tidak maca Al-Fatihah. Dia katakan urus utuh Fatihah, harus utuh Fatihah. Satu hilang enggak sah. Perbedaan ulama pewanjang berkaitan dengan kalau sholat itu apakah menjaharkan bismillah atau enggak bismillah. Panjang Pak pembahasannya. Kesimpulan terakhir, walaupun kita itu condong sunnahnya itu dibaca lirih, karena banyak dalil. Ada yang menjaharkan, ada yang melirikan, ada yang nggak membaca. Ini dikompromikan semua, ini panjang ini Pak. Kesimpulan aja bahwa saya condong itu hukumnya sunnah dilirikan. Kalau antum mau liri, ini sunnah bagi saya ya. Saya baca liri Pak, tapi geger orang di belakang itu, geger. Tinggalkan sunnah ini, jaharkan demi persatuan. Karena masalah-masalah khilafiyah, ini masalah sunnah, ini bukan masalah prinsip, masalah haram. Beda kalau masalah haram Pak, haram tetap haram, nggak mungkin nggak ada kata persatuan kalau dalam masalah haram, nggak ada. Ini maka perkara sunnah demi persatuan. Jangan kok bikin perpecahan gitu loh. Maka Ahlus Sunnah itu orang yang berambisi menyatukan umat, selalu semangat, selalu berupaya tidak terjadi perselisihan. Paham ini? Nah, berarti bisa disimpulkan kan apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Berarti gimana? Orang yang paling apa? Paling dekat dengan sunnah, paling semangat ngamalkan sunnah, baik itu qaulan wa amalan wa i'tiqadan, dan paling semangat untuk apa? Menyatukan umat. Oh, jangan perpecahan lah. Oh, jangan bikin aneh-aneh lah. Bikin yang sensasi aneh-aneh nanti biar viral terus terkenal gitu ya. Nah, jangan gitulah. Ya salafi apa ya ini.
Nah, berarti kalau antum paham makna Ahlussunnah wal Jamaah, nama lain Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Salafi.